Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, buat adik-adik kami yang mengikuti ujian mandiri, nah boleh adik-adik membahas soal di website kita di ruangparabintang.com. Nah, adik-adik bisa langsung berkunjung di website kita dan jangan lupa dikunjungi di fanpage Ruang Para Bintang yang akan selalu update dengan soal ujian mandiri. Adik-adik boleh klik langsung di sini, nanti adik-adik bisa dapatkan soal-soalnya. Nah, jika adik-adik ingin mendapatkan soal dan informasi lebih, nah boleh lihat di sini. Ini ada jadwal pendaftaran ujian mandiri, SMM dan SMPD, USU dan SM Unimed. Tinggal nanti diklik. Kemudian untuk soal-soalnya boleh dicek di sini, langsung diklik saja ini. Nah, adik-adik boleh lihat soalnya di sini. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mempelajarinya dan berguna bagi adik kami semua. Nah, oke, jadi silakan dikunjungi saja dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soalnya. Check it out. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, langsung kita kembali membahas soalnya dimulai dari soal 51 untuk seleksi masuk mandiri USU tahun 2017. Nah, kita bahas di matematika dasar ya. Nah, kita mulai dari soal 51. Nah, jika sistem persamaan PX ditambah QY sama dengan 13 dan PX dikurang QY sama dengan 11 memiliki penyelesaian 4,1, maka P dikurang 2Q adalah min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, jadi kuncinya itu di sini gitu ya. Jadi adik-adik harus paham. Nah, memiliki penyelesaian berarti itulah X-nya yaitu 4, Y-nya berarti 1. Nah, jadi adik-adik langsung substitusi saja ke persamaan. Nah, ini PX ditambah QY itu sama dengan 13. Jadi adik-adik tinggal ganti saja X-nya 4, maka ini menjadi 4P, kemudian ditambah Q sama dengan 13 gitu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya di PX ya, di PX dikurang QY sama dengan 11. Nah, ini jadinya 4P dikurang Q sama dengan 11. Nah, kamu tinggal eliminasi dengan cara jumlahkan, hilangkan Q-nya gitu kan. Nah, ini 8P, ini habis, yang ini 24, maka P-nya 24 dibagi 8, yaitu 3. Nah, kalau P-nya 3, maka otomatis kamu peroleh nilai daripada Q ya. Nah, jadi kita substitusi 4P dikurang Q sama dengan 11. Nah, jadi 4 dikali 3 dikurang Q sama dengan 11. Nah, jadinya 12 dikurang 11 sama dengan Q. Nah, berarti Q-nya adalah 1 gitu. Nah, jadi Q-nya 1, P-nya 3. Nah, yang ditanya adalah P dikurang 2Q. P-nya 3 dikurang 2 kali 1. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, oke, jawabannya adalah C ya. Itu dia, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 52 ya. Sejak tanggal 1 Juni terjadi penurunan pendapatan toko X. Setiap harinya pendapatannya berkurang 10% dari pendapatan yang diperoleh pada hari sebelumnya. Jika pada tanggal 1 Juni diperoleh 1 juta, nah berarti sudah terhitung ya kan? Maka total pendapatan yang diperoleh toko X sampai 3 hari setelahnya. Jadinya berarti kita buat, nah misalnya tanggal 1 Juni ya kan? Nah, ini kita jawab ya, tanggal 1 Juni berarti dia 1 juta ya. Nah, 1 juta. Tanggal 2 Juni berarti berkurang 10%, jadi 90% pendapatannya kan. Berarti 100 dikurang 10%, jadinya berarti 90% lah. Kali 1 juta, sekitar 0,9 lah kan, JT.
Nah, tanggal 3 Juni berarti adalah tetap juga 100 dikurang 10, jadinya 90%, kalikan dengan 0,9 ini, JT ini. Karena dari sebelumnya berarti 0,81 JT. Jadi totalnya, ya kan, totalnya kita jumlahkan saja. 1 ditambahkan 0,9 tambah 0,81 ya. Nah, ini JT berarti sekitar 2,71 juta, sama dengan 271 per 100 JT ya, juta. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, demikian untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, kita masuk di soal nomor 53 ya. Diketahui matriks A 4AA1 dan B 2B12 jika kedua matriks tersebut tidak memiliki invers, maka hasil 2A kuadrat dikurang 6AB tambah 4B kuadrat yang mungkin. Nah, jadi seperti ini. Nah, ingat syaratnya kalau dikatakan tidak memiliki inverse, berarti dia matriks singular yang artinya determinan dari matriks A sama dengan 0 dan determinan daripada matriks B juga 0. Jadi langsung saja ketika A-nya misalnya di sini 4A, A1, maka determinan A jelas dia adalah 4 kali 1 dikurang A dikali A sama dengan 0. Berarti min A kuadrat sama dengan min 4. Berarti A kuadrat sama dengan 4, maka A-nya adalah plus minus 2 gitu. Oke, selanjutnya kemudian ketika B-nya di sini adalah 2B12, maka determinan B adalah 2 kali 2 kurang B dikali 1 sama dengan 0, maka ini jadinya 4 dikurang B sama dengan 0, maka B sama dengan 4. Nah, oke, jadi pertanyaannya kita lihat ya. Kalau A-nya ini kita ambil 2, B-nya 4, maka bisa kita buatkan di sini jadinya ya 2A kuadrat ya. Oke, 2A kuadrat dikurang 6AB ditambah 4B kuadrat. Nah, ini menjadi ya 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 6 kali 2 dikali 4 ditambah 4 kali 4 pangkat 2 sama dengan 8 kurang 48 kemudian ditambahkan dengan 64. Nah, jadi dari sini bisa kita peroleh ini 40 berarti jadinya 40 berarti 24 ya. Nah, jadi 24 di sini nih. Oke, nah berikutnya kalau misalnya A-nya min 2, B-nya 4. Maka kita buat 2A kuadrat dikurang 6AB tambah 4B kuadrat. Kita isi 2 kali min 2 kuadrat ya kan, berarti jadinya 8. Ditambah, karena di sini 6 kali min 2 ya. 12 dikali 4 berarti 48. Nah, tambah dengan 64. Nah, ini sudah jadinya 118 ya. 56. 56 berarti 120 ya. Oke, 120. Nah, jadi yang mungkin itu adalah 120. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, itu dia solusinya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 54 ya. Dalam suatu kotak terdapat 10 bola serupa yang diberi nomor 1, 2, sampai dengan 100. Jika dipilih salah satu bola secara acak, maka peluang terambilnya bola dengan nomor yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah. Nah, jadi kalau adik-adik perhatikan soal ini, di sini ada kesalahan sedikit. Nah, di sini 10 bola katanya, mana mungkin 10 bola ada nomornya sampai 100. Nah, ini bukan 10 tapi 100 bola ya. Jadi ini ada 100 bola.
Nah, ini adalah soal SNPTN di tahun-tahun sebelumnya, jadi 100 bola. Nah, jadi yang pertama adik-adik yang kita lihat dulu, pahami konsepnya. Ya, peluang suatu kejadian itu adalah NA dibagi dengan NS, dibagi dengan ruang sampel. Nah, ruang sampelnya jelas itu adalah mulai dari 1 sampai dia 100. Berarti ruang sampelnya ini adalah 100 gitu ya. Nah, kejadiannya kalau kita perhatikan untuk kejadiannya, kita lihat pertama, ini kan ada dua ini posisinya. Yang pertama kejadiannya itu adalah habis dibagi 5. Nah, habis dibagi 5 gitu. Nah, kalau habis dibagi 5, berarti kan itu jelas kelipatan 5 gitu ya. Di sini berarti habis dengan nomor yang habis dibagi 5 ya, yang habis tetap yang habis dibagi 3 ya, yang habis dibagi 3. Oh, bukan habis dibagi 5. Habis dibagi 3. Nah, habis dibagi 3 ya, habis dibagi 3. Kalau dia habis dibagi 3, berarti kan kita lihat kelipatannya kelipatan 3. Berarti 3 ya, kita mulai dari 3 ya, 6 ya kan. Nah, 9, 12, 15 sampai dengan seterusnya ya. Nah, mungkin adik-adik bisa tentukan sampai dengan berapa dia. Nah, kalau kita buat misalnya 99, ternyata bisa dia habis dibagi 3 ya kan. Nah, jadi ada berapa banyak nih ya kan. Jadi mungkin adik-adik bisa membuatnya dengan menggunakan barisan dan deret boleh. Misalnya kalau ini kan UN-nya adalah 99, sedangkan A-nya 3, B-nya 3. Jadi ingat rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B gitu kan. Jadinya berarti 99, 3 tambah N kurang 1 kali 3. 99 kurang 3, 96, ini N kurang 1 kali 3. Kalau kita buat jadi 32 ini kan. N kurang 1. Jadi N-nya berarti 33 gitu. Boleh seperti itu. Nah, atau boleh mencarinya langsung aja 100 kalian bagi dengan 3. Jadi 100 kalian buat dengan 3, boleh dibuat seperti itu. Jadi ini mendekati 33, berarti ada sekitar 33 lah, 33,33 gitu ya. Jadi kita ambil 33. Nah, ini sama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk habis dibagi 3, karena ada ini pasti yang habis dibagi 5. Contohnya 15 nih, ya kan? Karena dibilangnya tetapi tidak habis dibagi 5 katanya. Jadi berarti 15 nggak ikut gitu. Jadi harus kita buang nih. 15 ini harus kita buang. 15 ya, 30, 45, kemudian 60, kemudian 75, kemudian 90 ya. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, jadi ada 6. Berarti 6 yang ini 6 ya, 6. Jadi sekitar boleh kita buat nanti 27, atau boleh juga dengan misalnya 100 kalian bagikan aja dengan 3 kali 5, dengan 3 kali 5 gitu. Jadi 15, maka dapat sekitar 6 gitu. Nah, jadi ini langsung kita kurangkan, berarti NA-nya jadinya 33, kalian kurangkan dengan 6, maka dia 27. Jadi peluangnya adalah langsung saja 27 kalian bagi dengan 100 gitu. Jadi jawabannya D. Oke, demikian untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 55 ya. Nah, nilai ulangan matematika kelas 10 ditunjukkan pada tabel berikut. Siswa harus mengikuti perbaikan apabila mendapat nilai di bawah rata-rata kelas. Banyaknya siswa yang tidak mengikuti perbaikan ialah 6,
14, 23, 26, 35. Jadi ini adik-adik mungkin saya rasa sudah terbiasa menjawab soal seperti ini di SMA ya. Nah, tapi kita coba bahas ya kan. Nah, tapi yakin saya adik-adik pasti bisa lah. Nah, ingat di sini rata-rata adalah sigma I kali XI per sigma F ya. Nah, jadi kita kalikan yang ini kemari, 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 ini kemari gitu ya. Oke, nah ini 3 kali 1, yes 3, tambah 4 kali 3, 12, tambah 5, tambah 9 kali 6 berarti sekitar 54 ya, tambah yang ini 84, tambah 64, tambah 36, tambah 20. Nah ini jangan salah adik-adik ketika membagi, jangan karena 10 datanya kalian bagi 10, enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apalagi 8. Tapi yang dihitung ini frekuensinya. Nah ini 1 ke sini 4, 5, kemudian 14, kemudian 26, 34, kemudian 38, 40. Jadi ini bagi 40 ya. Oke, nah ini 15 tambah 5, 20, oke. Kemudian 54 tambah 84, 138, oke. 64 tambah 36, 100 tambah 20, 120 per 40. Nah, 20 tambah 120, 140, tambah 38 jadinya, tambah 138 jadinya 278 per 40. Nah, jadi 278 kalau kita bagi dengan 278 kita bagi dengan 40 sekitar 6,95. Nah, jadi katanya siswa yang harus mengikuti break apabila mendapat di bawah. Jadi dia perbaikan, ya kan, perbaikan kalau lebih kecil daripada 6,95. Jadi kalau nilai 6 otomatis perbaikan, tapi kalau 7 tidak perbaikan lagi gitu. Jadi di bawah daripada 7 lah. Berarti nilai 6, 5. Jadi yang perbaikan itu nilai 3, 4, 5, dan 6. Totalnya ini berarti kita lihat 1 tambah 3 tambah 1, ya kan, jadinya 4 tambah 1, 5, tambah 4, tambah 9 berarti 14 gitu. Nah, jadi ada sebanyak 14 orang. Nah, tetapi jangan salah. Nah, ini yang perbaikan yang 14 gitu. Jadi jangan salah adik, ya. Ini kadang-kadang kita terjebak seperti inilah contoh nih. Jadi yang perbaikan itu 14, yang ditanya yang tidak perbaikan. Berarti tidak perbaikan jadinya 40 kita kurangi 14, jawabannya 26. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah D. Itu dia. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 6 ya, 56 ya. Jumlah X, Y, dan Z memenuhi sistem persamaan 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 4, X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1, 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan min 5. Nah, oke. Nah, yang ditanya adalah jumlah X tambah Y tambah Z. Nah, ternyata biasanya kalau kita mengerjakan soal ini pasti kita eliminasi ya. Pasti kita eliminasi. Jadi, mungkin adik-adik mencoba mengeliminasi 1 dan mengeliminasi 2 dan dengan 3 gitu. 1, 2, 1 ke 3 nanti hasilnya dieliminasi. Ternyata kalau kita perhatikan soal ini, maka ketika misalnya menyelesaikan soal, coba amati sebentar soal tersebut. Nah, apakah bisa kita kerjakan sesuai dengan yang diharapkan soal gitu. Nah, jadi kita coba dulu nih ya. Nah, saya mencoba saja bagaimanakah apakah pas gitu ya. Kita tes dulu. Ini min 5. Nah, ini kalau kita jumlahkan langsung ya.
2x tambah x tambah 3x, 6x gitu ya. Ternyata 6x, 3y tambah 2y tambah y, ya 6y. Z tambah 3z tambah 2z, ternyata dia 6z. Nah, ini 5 tambah min 5 berarti 0 gitu. Nah, berarti kalau kita sama-sama bagian 6 ini, maka ini kan x tambah y tambah z sama dengan 0. Karena 0 di bagian 6 itu kan 0 juga. Jadi yang ditanya ketepatan jumlah x, y, dan z. Jadi langsung selesai dia gitu. Jadi jawabannya 0 gitu. Oke, itu dia untuk soal nomor 56. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 57. Nah, ini soal ini saya rasa sudah pernah dan sering dijumpai di soal-soal SMA untuk matriks ya. Jika x kuadrat tambah 4x kurang 5 dapat dituliskan dalam perkalian matriks x1 p x1 maka matriks p. Nah, jadi kita coba jawab ya kan, nanti pasti ada yang kita pilih jawabannya. Nah, di sini katanya x kuadrat ditambah 4x kurang 5 ini adalah matriks barisnya 1, kolomnya 1 gitu ya. Sama dengan katanya matriks berordo 1, 2 dikalikan dengan matriks P. Kemudian di sini X1. Nah, perhatikan di sini ketepatan berarti karena sesuai jawabannya berarti P-nya ini jelas dia berordo ya kan, berordo 2 kali 2. Kita misalkan aja A, B, C, D ya. Nah, di sini adalah X1. Jadi kita kalikan. Nah, ini berarti ini kita coba kalikan kemari. X kali A berarti kan kalau kita coba berarti 1 baris 2 kolom dikalikan dengan 2 baris 2 kolom. Nah, ini sama berarti 1 baris 2 kolom gitu ya. 1 baris 2 kolom nih. Jadi X 1 baris 2 kolom. Baris pertama, kolom pertama. Nah, ini jadinya AX ditambah C. Nah, yang ini BX ditambah D. Itu yang ini. Kemudian kita kali dengan X1 gitu ya. Nah, oke, ini jadinya kita kalikan jadinya 1 baris. Ini kan namanya 1 baris 2 kolom dengan 2 baris 1 kolom. Jadi 1 kali 1 hasilnya. Ini tadi 1, 2, yang ini 1, 1. Oke. Jadinya kita buat ini kita kalikan kemari. Jadi AX kuadrat tambah CX ditambah BX ditambah D. Itu dia. Atau boleh kita buat jadinya AX kuadrat tambah B tambah CX ditambah D. Nah, itulah X kuadrat tambah 4X dikurang 5. Jadi dari sini kesamaannya berarti dapat A-nya berarti 1. Sedangkan dari sini berarti B ditambah C-nya berarti 4. D-nya min 5 gitu. Jadi kita lihat. Berarti tadinya A, B, C, D. Kita isilah ini jadinya 1. D-nya min 5. Nah, yang ini kita pilih. Iya kan? Ini jelas salah. Ini salah. Yang ini salah. Yang ini benar dengan ini kan? Nah, tetapi yang di sini 1 min 5. Di sini jumlahnya harus 4 ya. Harus 4. Ternyata kalau kita perhatikan di sini dua-duanya dia bisa gitu. Bisa ya. Ini 1 min 5. Di sini juga bisa 0,4. Karena 0 dikali 4 ini ya kan. 0 dikali 0 ditambah 4 itu 4. Kemudian 0 di sini juga sama ya. Jadi jawabannya di sini ada 2 ya. Ada 2. Bisa juga di sini 0. Ya kan. Di sini 4 gitu. Ya kan. Nah, bisa juga satu lagi 1 min 5, di sini 4, di sini 0 gitu. Nah, ya. Nah, jadi tidak ada bisa kita pastikan letaknya langsung jawabannya misalnya A ataupun E gitu. Jadi nggak bisa. Jadi jawabannya ada opsinya ada 2 nih, ya. Oke, demikian untuk soal nomor 57. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Oke, kita lanjut di soal nomor 58 ya. Pada suatu hari Andi, Budi, dan Dodi panen jagung. Hasil kebun Dodi 5 kilogram lebih sedikit dari hasil kebun Andi dan lebih sedikit
dan lebih banyak 5 kg dari hasil kebun budi. Jika jumlah hasil panen dari ketiga kebun itu adalah 201 kg, maka hasil panen budi sebanyak. Nah, jadi yang ditanya itu fokus kita ke budi ya. Oke, kita fokus ke budi. Hati-hati nih. Nah, oke, hasil kebun Dodi. Nah, di sini Dodi adalah lebih sedikit dari 5 lebih sedikit. Berarti Andi dikurang 5. Dan Dodi 5 ditambah punya si Budi. Nah, berarti di sini kita lihat ya. Nah, oke, berarti A di sini A berarti sama dengan Dodi ditambah 5. Nah, ya, jadi jangan salah. Dodi tambah 5. Nah, ingat. Andi ditambah Budi ditambah Dodi itu 201. Jadi Andi kan Dodi tambah 5. Nah, Dodi tambah 5 ini kita ganti. Substitusi. Berarti ini 5 ditambah B ditambahkan 5. Jadinya 10 tambah B. Langsung 10 tambah B tambah B tambah 5 tambah B. 201 biar dapat langsung si Budi. 10 tambah 5, 15 ya, berarti 3B 15, yang ini 201 ya. Berarti 3B 201 kita kurangi dengan 15. Nah, coba kita kurangi 201 kita kurangi dengan 15, yaitu sekitar 186. Jadi Budi 186 ya, 186 kita bagi 3. Maka otomatis di sini hasilnya 62 kg. Oke, jawabannya bola. Itu dia untuk soal nomor 58. Kita lanjut di soal 59 dan 60 ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 59 ya. Nilai maksimum dari 2x dikurang y yang memenuhi ya x tambah y lebih besar sama dengan 10 lebih kecil sama dengan 20, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar dari 0 adalah. Nah, jadi ini kita ingat di pelajaran program linear ya. Nah, jadi di sini fungsi objektifnya itu berarti 2x dikurang y ya. Nah, katanya di sini untuk fungsi kendalanya ada yang pertama ini kan di sini dibuatnya adalah x tambah y lebih besar sama dengan 10 lebih kecil sama dengan 20. Kalau saya pisah boleh kita buat jadinya gini. 10 x tambah y lebih kecil sama dengan 20. Kemudian x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Jadi kita gambar ya kan, kita gambar di sini. Oke, kita gambarkan. Nah, yang x tambah y lebih besar sama dengan 10. Kalau saya tutup x-nya, berarti saya anggap x-nya 0. X-nya ini kita anggap 0, berarti y-nya 10 gitu kan. X 0 berarti ini kita hapus gitu, berarti y-nya 10. Berarti di sini nih 10 ya kan, di sini 20, di sini 10, di sini 20 kita anggap ya. Berarti di sini 10 nih. Ya, y-nya 10 kita buat di sini. Kemudian gantian, berarti kalau y-nya kita tutup, x-nya juga 10 di sini nih. Jadi saya tarik, berarti ini saya coba tarik lurus nih, seperti ini. Oke, sudah. Nah, kemudian berikutnya, kalau x-nya 0, y-nya 20 di sini, seperti itu juga di sini 20, maka ini dia. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, yang ini ke atas, berarti ini arsirnya ke atas. Ini coba kita arsir. Ini kita arsir ke atas di sini. Yang ini ke atas. Oke. Kemudian ini ke bawah. Yang ini ke bawah. Oke. Kemudian x lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 ya. X lebih besar sama dengan 0 berarti ke kanan. Ini. Oke. Kemudian y lebih besar sama dengan 0 berarti ini ke sini. Gitu. Nah, jadi daerah arsir itu ya di sini, di pas di sini.
Ini dia. Ini dia daerahnya. Jadi ini daerah arsir, ya oke. Nah kemudian adik-adik bisa tentukan titik-titiknya di sini. Ini jelas 0,20, 0,10, yang ini 0,20. Kemudian di sini jadinya sekitar 10,0. Yang ini berarti 20,0 gitu. Jadi tinggal kita masukkan saja ke 2x dikurang y ya. 2 ini salah nih. Berarti fxy-nya 2x dikurang y. Jadi pertama 0,20, maka ini menjadi 2 kali 0 berarti 0 dikurang 20 berarti min 20. 0,10 berarti 0 kurang 10 min 10. Kalau 10,0 jadinya 2 kali 10 20 kurang 0 berarti 20. 20,0 jadinya 2 kali 20 berarti 40 kurang 0 berarti 40. Nah, jadi nilai maksimumnya jelas 40. Oke, jawabannya adalah D ya. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut di soal nomor 60 ya. Bu Linda akan membuat 2 jenis kue buah. Kue A memerlukan 1 kilogram apel, 4 kilogram melon. Sedangkan kue B memerlukan 3 kilogram apel, 1 kilogram melon. Jika Bu Linda memiliki persediaan 24 kilogram apel dan 20 kilogram melon, maksimum banyak kue yang dapat dibuat adalah. Nah, jadi kita perhatikan di sini ya yang ditanya maksimum banyak kue yang dapat dibuat ya. 6, 10, 12, 16, 24. Nah, coba kita jawab. Nah, ini kita perhatikan di sini. Nah, dua jenis kue ya. Berarti yang pertama kalau kita lihat di sini kue A ya kan. Kita misalkan apel itu di sini apel ya, apel. Apel berarti apel tambah melon. Apel ya kan, apel di sini kue A ya kan, kue A, kemudian kue B di sini apel ya, kita buat di sini melon. Nah, kalau apel dia di sini 1, kemudian melonnya 4, kue B dia apelnya 3, ininya 1. Berarti di sini persediaannya apel 24, di sini 20. Berarti kan untuk apel ya kan? Berarti kalau kita buat di sini yang ininya misalnya X ya, ini Y, berarti kan jadinya X ditambah 3Y, ini lebih kecil sama dengan 24, berarti seperti itu. Nah, yang ini 4X ditambah Y lebih kecil sama dengan 20. Jadi maksimumnya 24 ya, maksimumnya 24 untuk kuenya ini, kue A. Wah, ya, untuk kue yang ini, kue A, X ya kan tadi, kue B itu Y. Jadi kita cari dulu berapa sebenarnya banyak kue yang dapat dibuat X dan Y gitu ya. Nah, langsung saja kita cari. Nah, kalau di sini bisa kita temukan X-nya berarti bisa 24, salah. X-nya 24,0, kemudian satu lagi 0,8, kemudian di sini 4, 20 bagi 4 berarti 5,0, kemudian 0,20 gitu. Nah, tetapi kalau kita cari eliminasinya, ini hanya menentukan titik perteksnya, titik potong dengan sumbu X ya, dan sumbu Y yang ini ya. Nah, oke, kalau kita eliminasi, X tambah 3Y-nya berarti 24, kemudian 4X tambah Y-nya 20, ini kita kali 4, berarti ini menjadi 4X tambah 12Y sama dengan 96, ini 4X tambah Y sama dengan 20, berarti di sini habis ini 11Y, yang ini berarti 76. Berarti di sini untuk nilai Y-nya berarti koma ya. Berarti untuk nilai Y-nya kalau kita perhatikan di sini berarti dia koma gitu ya, koma. Jadi sekitar berapa ini? Sekitar Y-nya 76, berarti Y-nya 76 dibagi 11 lah. Kalau 76 kita bagi 11,
76 dibagi 11, ya kan? Berarti sekitar 6,9 kue, berarti kita anggaplah 7 kue gitu ya, 7 kue Y gitu. Kalau 7 yang ini berarti ya, Y-nya 7, 21, berarti X-nya 3 gitu. Jadi X-nya 3, karena apa? 3 kali ini 21, berarti di sini, ini kekecilan nih, ya kan? Berarti X-nya 7, kemudian di sini Y-nya 7 gitu. X-nya 3, Y-nya 7. Nah, tetapi kalau kita gambar dia, ya kan? Kalau kita gambarkan, mungkin di sini pertama kita buat ya 24,0 di mana nih? Kita gambar. Jadi di sini kita nggak aja misalnya 5, di sini 10, di sini dia berapa ya? 15, 20, 25 gitu. 5, 10, 15, 20, 25 gitu. Nah, jadi pertama 24,0. Jadi 1, 2, 3, 20 sini. 24,0 di sini nih. Oke, 24,0. Kemudian yang ini 0,8. Jadi 5 di sinilah nih. Oke, kita tarik. Oke, baru 5,0 di sini. Yang ini 0,20 berarti di sini nih. Oke, di sini ya 5 nih. Oke, baru ini kita arsir ke bawah. Nah, ini kita arsir ke bawah di sini, di sini. Nah, ini pastinya ke sini nih. Jadi yang ini berarti maksimumnya memang di sini. Maksimumnya kue itu di sini. Jadi sekitar 10 ya. Jadi paling tinggi dia 10 kue. Di sini dia 5. Di sini dia tadi 8 ya. Di sini dia 10 karena 7 tambah 3. Di sini 7, di sini 3. Maksimumnya berarti 10 lah. X tambah Y-nya berarti 3 ditambah 7, 10 kue. Jadi jawabannya B ya. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami.